Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebenarnya lucu. Kenapa saya bilang lucu? Saya kan yang diundang, tapi saya yang mewawancara. Kan lucu kan? Saya jadi istilahnya itu moderatornya, dan ini narasumbernya. Sedangkan studio kan punya dia, ya kan? Tapi saya disuruh buat jadi mau acaranya. Oke guys, langsung aja guys. Nah di sini saya mau sedikit mengulik-ulik sebenarnya, bukan mengulik sih, tapi pengen berbagi cerita sedikit dan pengen mengasih tahu sedikit orang-orang yang ada di kampung kita sana, yang jauh di sana, agar jangan pernah bermimpi kecil, bermimpilah besar. Karena kenapa? Walaupun kita keterbatasan apapun, kalau kita mimpi kita besar, insya Allah kita akan bisa untuk mewujudkannya. Dengan satu catatan, kita harus benar-benar berusaha terus kejar mimpi kita. Ya, seperti Pomed Porhadi yang dari awalnya kan nggak tahu sama sekali Jakarta, apalagi tentang dunia entertain, tentang YouTube segala macam. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan, kerja keras beliau, dia sekarang udah punya subscribe hampir 10.000 guys. Ya, lumayan deh. Lumayan lah. Dan dia udah dapat gaji dari YouTube. Oke, kita langsung aja. Kita pengen tahu apa sih sebenarnya kegiatan dan apa sih sebenarnya tujuan utama datang ke Jakarta dengan tanpa sedikit persetujuan dari orang tuanya. Ya, kita tanya langsung ya. Oke, silakan Pak. Kalau mau bicara tentang tujuan, itu gua nggak ada tujuan, nggak ada tujuan sama sekali ke Jakarta itu. Cuma buat jalan-jalan doang sih. Awalnya gue cerita dikit sebelum gua ke Jakarta. Gue itu orang yang berhenti kuliah. Gue semester 3 berhenti kuliah karena ada masalah dikit lah. Gue berhenti, terus gue kerja setahun, dan itu lumayan gue dapat modal buat ke Jakarta. Dengan modal itu gue langsung pesen tiket tuh, dengan tanpa mikir panjang segala macam. Gue dengan tekad gue mau ke Jakarta, mau tahu Jakarta gimana. Sedangkan gue orang yang belum pernah ke Jakarta, seperti dibilang tadi, gue nggak pernah ke Jakarta sama sekali. Gue cuma tahu Jakarta di TV doang, apalagi dunia entertain gue nggak tahu sama sekali. Jadi gue beli tiket pesawat langsung. Itu gue nggak izin. Gue izin tuh setelah beli tiket, baru gue ngomong ke orang tua, gue mau ke Jakarta, gue udah beli tiket. Wah, mau ngapain? Kapan beli tiketnya? Banyak kan pertanyaan-pertanyaan yang dari mereka itu nanya-nanya gue langsung banyak banget. Enggak, pengen ke Jakarta doang, gue jawab. Pengen lihat Jakarta gimana sih, jalan-jalan doang. Nggak dibolehin tuh, nggak dibolehin. Gue nyari lagi nih, mikir apa alasan biar gue itu bisa ke Jakarta itu. Gue kepikiran lah, karena di kampung gue itu masih banyak kayak di kampung gue kan, kampung kita lah, kampung kita kan masih banyak kayak yang TKI, Korea, Jepang segala macam. Alasan gue ke Jakarta biar gue mau kursus bahasa Korea, karena gue mau ke Korea. Sedangkan apa ya, gue mau ke Korea itu nggak ada tujuan sama sekali, cuma buat ya udah gue kursus. Terus gue langsung dari kampung udah dapat izin tuh, walaupun orang tua sempet nggak rela gitu. Gue berangkatlah ke Jakarta. Gue nyampe Bandara Soekarno-Hatta, itu kan gede banget. Ya secara gue orang kampung yang belum pernah naik pesawat, belum pernah bukan jauh-jauh hal begitu. Naik pesawat udah grogi, nggak ngerti, udah tinggal doa doang, semoga selamat sampai tujuan. Nyampe lah di Bandara Soekarno, turun. Gue sampai bingung tuh, nyampe bandara. Anjir, ini bandara gede banget, gue mau kemana, tujuan gue apa? Karena biasa kalau di kampung kita kan cuma lihat mobil 1-2 orang yang lewat, Iya, ya kan? karena nggak Di sini rame. kan ribuan mobil, Iya, rame. dan ribuan Pokoknya orang. kayak orang mudik aja, kayak orang kampung yang nggak ngerti kota. Di bandara gue nggak tahu itu tujuan. Itu belum tahu gue mau ke tempat ini, bisa dibilang apa ya, om lah. Kalau kata sini mah om. Gue nggak tahu om di mana gue nggak tahu tempat. Daerah Jakarta gue nggak tahu, Jakarta kan gede. Gue di bandara tidur 2 jam. Itu di bandara tidur 2 jam karena gue nggak tahu tujuan mau kemana.
Terus gue buka Facebook, itu zaman Grab baru mulai itu, baru mulai Grab. Bukan baru mulai, gue baru tahu mungkin, gue baru tahu Grab. Gue tidur 2 jam, bangun gue nelpon bokap nyokap, gue kemana. Gue buka di Facebook, kenala ada orang kampung kita juga yang di Bogor. Bogoran apa sih, Binong sono. Ya, bukan Cilebut sana, Yasmin gitu kan. Terus gue ke sono naik Grab, sedangkan gue nggak tahu Grab itu apa, gue nggak tahu, segala nggak tahu, pokoknya orang kampungan banget lah. Gue naik Grab, dan itu juga gue ketipu. Gue Grab tuh di aplikasinya itu baru download, gue cek dari bandara ke Bogor itu cuma 150-an lah, apa berapa gitu. Sedangkan gue disuruh bayar 2,5 gitu, ketipu. Udah gue kasih aja gitu. Yang penting aman kan? Iya, yang penting nyampe sono aman. Nyampe sono 2 hari gue nginep di sono, dan karena itu orang udah masih saudara juga sih, dia udah berkeluarga, gue nggak enak, ya udahlah gue minta antarin ke tempat om gue ini. Disitulah kita cerita tentang syuting. Tapi sebenarnya awal kamu mau masuk di entertain itu sebenarnya apa sih yang motivasi kamu buat masuk di entertain? Nggak ada sih, kebetulan doang. Kan berhubung kita di Jakarta dan gue tinggal di Cibubur itu tempat orang syuting tentang sinetron apalah banyak kan. Gue nonton, terus dikenalin juga sama om gue, ada orang satu kampung juga main di sono, gue ikut. Terus gue diajak. Itu awal banget tuh gue nonton syuting sinetron RCTI atau apa gitu. Terus ada kayak agensi gitu. Agensi itu apa ya? Orang yang menyalurkan kalau mau syuting. Iya, orang yang ngajak syuting. Misalnya mau syuting, dia yang ngajak gitu. Tiba-tiba kurang kayak buat figurannya kurang. Gua lah disuruh jadi figuran. Itu sore udah kelar, pulang dikasih 70.000. Di sana gue mikir gampang banget nyari duit di Jakarta, jalan kaki, jalan-jalan doang dikasih duit kan. Keterusan itulah awalnya. Ya, tapi berkat dari situ kan kamu bisa berkegiatan dan impian yang besar, kamu akhirnya dengan celah dan bisa memanfaatkan situasi, kamu akhirnya bisa buka YouTube. Nah, dari YouTube itulah kamu mulai banyak penggemar segala macam. Akhirnya kamu melihat saya jadi kru, kamu juga ikut belajar jadi kru, ya kan? Dan akhirnya dengan kegigihan tadi, kamu juga alhamdulillah kamu bisa diterima di berbagai PH juga ya. Iya. Ya, kalau mau cerita tentang udah masuk dunia film itu gimana ya? Karena secara kebetulan masuk, terus yang tujuan gua nggak ada, maunya jalan-jalan doang, tiba-tiba masuk dunia entertain, kenal artis, pokoknya ternyata masuk TV begini. Itu pertama kali gua masuk TV. Ya Allah, dibayar 70.000, tapi gue senang banget itu masuk TV. Orang-orang kampung sampai, bang, tadi nenek nonton sini, ibu ini nonton. Parah itu teman-teman. Ya, tapi ini sisi baiknya doang sih. Sisi baiknya, ya seneng karena orang-orang tahu kita masuk TV segala macam. Itu ada juga di balik itu, ada juga sisi buruknya lah, sisi gelapnya adalah nggak mungkin normal. Terus kalau orang lihat kan kita enak banget, hidup enak banget, kenal artis, temenan sama artis segala macam. Tapi sisi buruknya ya ada juga lah. Oke. Itulah perjalanan singkat cerita dari Pomed Perhadi. Untuk mengulas lebih jauh dan untuk kita tahu lebih jauh Pomed itu sampai di mana YouTube-nya, terus sampai ke viewer yang dia bikin dengan konten-kontennya dia, itu yang akhirnya membuat sedikit pelan akhirnya dia bisa menghasilkan dari YouTube. Nah, tapi untuk cerita selanjutnya ini kita tunggu season berikutnya ya. Oke? Jangan lupa saksikan terus ya di channel saya, Queen AJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Jangan lupa share juga. Jangan lupa di-share juga. Nah, nanti suatu saat Anda juga akan saya undang. Saya undang, apa saya yang diundang lagi nih? Oke, guys, thank you. Thank you.